Kali ini gue akan menceritakan tentang pengalaman pribadi gue, pengalaman horor tepatnya. Waktu itu gue dapat kerjaan untuk setup gudang di daerah Jalan Raya Bogor. Memang perusahaan gue tuh nyewa gudang itu. Gudang itu tuh udah kosong. Infonya udah kosong 5 tahun lah. Gitu. Nah, gue dapat tugas untuk setup. Kebetulan memang gak jauh dari rumah gue gudang itu. Itu gue pulang dari kantor itu jam setengah 7 malam. Nah, gue langsung aja dah ke gudang itu gitu kan. Nah, gue masuk ke daerah kawasan pergudangan itu. Memang pas awal gue masuk itu ada pos security. Nah, gue lihat ada 4 security yang jaga di situ. Gue minta izin ke mereka bahwa memang ingin setup gudang yang udah disewa oleh perusahaan gue. Dia bilang di gudang itu paling ujung. Ya udah, gue masuklah ke dalam. Itu gue berkendara mobil memang. Pas gue masuk, gue lihat memang ada beberapa gudang yang sudah terisi dan juga yang kosong. Gue melaju masuk ke dalam. Itu memang pas gue udah mentok tuh ada gudang sendiri, gudang kosong. Memang gudang itu yang disewa perusahaan gue. Tapi gue lihat di depan pas parkiran tuh ada pohon beringin besar. Nah, gue parkirkan mobil gue di situ, di depan pohon beringin itu. Gue turun, gue masuk ke area gudang itu. Memang ada security dari perusahaan gue yang jaga. Memang dia jaga karena memang barang-barang sudah terpasang kan di sana untuk menjaganya gitu. Ya udah, gue samperin, gue ngobrol sama dia, gue tanya, Pak, gimana Pak? Udah berapa hari jaga di sini? Dia bilang udah 3 hari jaga di sini gitu. Ya udah, terus gue nanya lagi dong, kira-kira ada pantangan memang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Dia bilang bahwa memang kemarin tuh pas awal dia jaga datang pengelola dan memang duduk asli situ memberitahukan ke dia memang ada pantangannya selepas maghrib nggak boleh ada orang di lantai 2. Nah, sialnya kerjaan gue banyak di lantai 2, belum lagi di situ ada rak server, ada server yang harus gue aktifkan gitu. Terus dia bilang ya udah, ya mau gimana Pak, tetap ada resikonya mungkin, kata dia. Ya mau gimana lagi, karena 2 hari lagi infonya gudang itu akan beroperasi. Ya udah, gua tetap lanjutkan itu gitu. Ya udah, gue izin, iseng-iseng gue bilang ke dia, Pak bisa temenin saya nggak? Ya dia beralasan bahwa memang di bawah nggak ada yang jaga. Ya udah, gue tetap jalan naik ke lantai 2 gitu. Memang tangganya itu berbentuk siku, untuk naik tuh berbentuk siku tangga itu. Lantai 2 itu memang nggak lantai 2 full gudang gitu, enggak. Jadi kayak mezanin aja itu lantai 2 tuh. Ya udah, pas gue naik ke atas, nah gue lihat di ujung tuh ada kayak kotak kamar, kayak kamar lah, berbentuk kamar cuma dari triplek. Kamar itu tuh dari triplek, nggak ada pintunya. Nah, sebelah kirinya itu baru ruangan server gue. Arah ke ruangan server gue memang ada lampu-lampu lah gitu, kayak menuju lorong yang nyala. Cuma yang sebelah kanannya tuh dimatiin lampunya karena memang nggak ada apa-apa. Karena yang pas di kamar triplek itu. Udah, gue tetap menuju ke ruangan server gue. Cuma gue sering menghadap ke kanan melihat kotak itu karena gue penasaran gitu, kamar itu tuh apa gitu. Ya udah, gue masuk ke dalam ruangan server gue buka pintu. Nah, gue menghadap, memang membalikan pintu kaca. Pintu ruangan gue tuh gue balik gitu. Pas gue udah masuk, gue buka laptop. Ya gue kerja dong gitu. Ya udah, gue aktifkan semua sistem yang ada di situ. Nggak lama, gue tutup laptop. Ya gue melihat rak server gue ngecek. Nggak lama ada yang ketok-ketok pintu ruangan itu, pintu ruangan gue tuh. Gue balik ke belakang, gue lihat nggak ada siapa-siapa. Gue panggil dong, Pak, nggak ada suara apapun. Ya udah, gue buka pintu, gue melongok-longok, gue lihat-lihat nggak ada orang sama sekali. Akhirnya gue tutup lagi, gue tetap lanjutin kerja dulu. Gue nggak mikir aneh-aneh itu saat itu, masih tetap aja gitu kan, karena gue positif 2 hari lagi pekerjaan ini harus udah rampung nih gitu, minimal malam ini tuh udah selesai semua gitu. Ya udah, akhirnya selesai itu gue nggak bungkus semua, maksudnya gue nggak rapihin semua laptop masukin ke tas, enggak. Gue tutup laptop, gue buka pintu, gue penasaran ke ruangan kotak itu tuh, kayak kamar triplek itu. Gue masuk, gue
pas lihat di dalam ruangan itu pakai senter handphone, itu kayak ada pagar ada gemboknya. Cuma kalau gua senter lebih jauh itu kayak cuman loteng gitu, nggak ada apa-apa, cuman barang-barang karung bekas di dalamnya, nggak ada apa-apa, cuman pagar. Ya udah, setelah dari itu gue lihat nggak ada apa-apa, ya gue balik turun. Ternyata memang pengen ngobrol sama security dan ngopi lah gitu. Akhirnya gue ketemu security, ya gue menanyakan, Pak, di lantai 2 memang ada itu apa kayak ruangan triplek dan ada pagernya gitu di pas di temboknya, kayak pagar kecil. Oh iya mas, itu katanya memang ada di atas gitu. Gue nanya lagi, karena penasaran dong, Pak, sebenarnya ada apa sih di sini? Waktu itu dari pengelola dan warga sini ngomongnya apa? Udah gue ngobrol agak di depan gudang tuh dekat mobil, di bawah pohon beringin tuh. Ngobrol sama dia sambil ngopi. Dia bilang ke gue memang kemarin waktu pengelola dan warga sekitar bilang nggak boleh habis maghrib ada orang di lantai 2. Karena di ruangan yang di triplek itu ada pagarnya itu tempat bersemayamnya kuntilanak merah. Wah, situ dong gue merasa, waduh, jadi gue ngapain gue ke situ gitu kan. Terus belum lagi kata dia ada lagi bukan kuntilanak merah doang, ada kayak anak kecil, jadi kayak anak turunan Belanda gitu, anak zaman dulu, anak Belanda yang memang sering ganggu gitu katanya, sering ganggu, sering lari-lari. Waktu dia pertama kali jaga pun anak itu yang sering gangguin dia gitu, katanya suka ada yang lari lah, suka ada yang di mejanya dia diberantakin lah sama anak kecil itu gitu katanya. Nah dari situ perasaan gue udah mulai nggak enak tuh. Ya udah gue bilang sama Pak Security, Pak temenin saya Pak beres-beres di atas, saya mau pulang, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya dia nemenin tuh gue ke atas cuman buat beres-beres. Kelar gue beres-beres, gue turun lagi, gue ngobrol lagi tuh, agak ngobrol panjang lah terkait masalah gudang tuh. Cuma intinya nggak ke sana, nggak ke hal-hal gaib lah. Cuma pas selesai gue berbicara sama dia, ya udah gue izin pamit pulang. Nah, pas gue masuk ke dalam mobil gue, itu gue nyalain mobil gitu sambil nyalain musik. Pas gue mundur, itu gue kayak nabrak sesuatu, kayak batu lah. Jadi kayak bluk gitu. Mobil gue tuh berasa pas gue mundur. Gue turun, gue lihat di bawah dong, nggak ada apa-apa. Wah, aneh nih gitu kan, udah mulai aneh. Apa bocor ban gue, atau memang gue nabrak batu, gue nggak tahu tuh. Gue mundur, ya udah gue jalan melewati itu. Memang nggak jauh pas sebelum tikungan tuh agak gelap gitu. Nah, itu gue lihat kayak anak kecil lewat, tuh gue tabrak. Kayak gue berasa nabrak orang gitu. Gue lihat karena cepet banget. Wah, astagfirullahaladzim, gue bilang. Waduh, gue buka mobil, gue ngecek ke bawah. Gue lihat ke pintu bawah-bawah kolong mobil tuh nggak ada siapa-siapa. Wah, makin parno kan gue takut banget tuh saat itu. Ya udah, gue mau balik lagi juga. Jadi makin serem entarnya. Ya udah, akhirnya gue pulang aja tuh. Gue pulang, gue jalan pulang. Nah udah seperti biasa tuh. Itu gue pulang dari situ jam 11 malam. Sampailah gue di rumah, ceritanya tuh jam 11 malam. Sampai gue di rumah, memang gue langsung naik tuh ke kamar gitu. Gue nggak ngapa-ngapain lagi. Kamar gue ganti baju, gue kamar mandi, bersih-bersih, gue balik ke kamar, gue langsung tidur. Gak ngapa-ngapain lagi gitu, langsung tidur. Pas besokan paginya, tiba-tiba orang tua gue ngomong gitu. Maksudnya kalau makan malam, itu tolong diberesin, jangan diberantakin gitu. Nah, gue kan aneh ya. Malam itu tuh gue sampai kan gue nggak makan apa-apa, gue langsung tidur. Tiba-tiba dia bilang begitu, katanya meja tuh ada piring-piring dan apa tempat tutupan nasi tuh kebuka, ini tuh. Bahkan gue nggak ada miara kucing juga di rumah tuh. Orang tua gue nggak miara kucing, kayak berantakan aja gitu. Ya gue menceritakan apa yang gue alami ke orang tua gue. Ya, orang tua gue cuma bilang, makanya kalau pulang baca doa, ke tempat-tempat kosong baca doa. Ya mungkin eh, hantu-hantu yang ada di gudang itu ngikut gua kali pulang gitu kan. Gua juga nggak tahu. Ya itu sih yang gua alamin, kejadian waktu gua setup di gudang kosong yang katanya ada kuntilanak merah dan anak penunggu itu tuh apa, anak keturunan Belanda. Begitulah ceritanya.